atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dan JAP transformasi tahun 2025 batch 3 hari ini Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025. Saya atas nama Abdul Rozak NIM 255401110653 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi atau zakat fitrah dengan model pembelajaran project based learning di SDN Sukurno 2 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya Pak Rozak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi rabbana wa bil islami. Ada yang tidak masuk sekarang? Ada. Siapa yang tidak masuk? Hafbil sakit ya. Semoga temennya yang sakit semoga sehat dan besok masuk kembali. Coba sebelum pelajaran dimulai dilihat dulu samping-sampingnya kotor apa enggak. Coba lihat dulu. Untuk selanjutnya lagu nasional ya. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu. biar semangat dulu, ayo kita ice breaking dulu ya. Sudah ingat ice breakingnya? Ayo 1, 2, 3 tepuk semangat. Semangat. Pak Rozak ingin mereview pelajaran minggu kemarin. Jadi minggu kemarin itu tentang apa? Bab apa kemarin? Tentang Asmaul Husna. Coba Asmaul Husna itu ada berapa? Nada? Ada 99. Ya, bagus. Ada 99. Kelas 5 bab 4 ini tentang apa anak-anak? Tentang hidup lapang dengan berbagi atau zakat fitrah. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan makna zakat dengan benar. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah menjelaskan ketentuan zakat dan benar. Jadi ada ketentuannya anak-anak ya. Ketentuannya berapa, berasnya nanti berapa kan gitu ya per orang itu ya. Yang ketiga menyebutkan hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar itu ya. Yang keempat adalah menyajikan hasil proyek dalam bentuk poster zakat dengan baik dan benar. Jadi nanti yang nomor 4 ini anak-anak, nanti kalian tugasnya nanti membuat poster. Jadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 nanti buat poster. Saling bekerja sama nanti langsung sama ketua kelompoknya dipresentasikan di depan, dan setelah itu langsung nanti ditempel, disediakan oleh Pak Guru di depan ya. Sebelum itu anak-anak, sebelum makna berbagi, yakni kalian boleh lihat video tentang orang yang senang berbagi zakat fitrah. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Salah. Salah adalah orang yang sangat miskin. Salah menghadap Rasulullah. Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya. Rasulullah
sahabat untuk menerima rezeki yang ada dengan tawakal. Dalam waktu yang singkat, sahabat pun akhirnya dikenal sebagai orang yang kaya raya. Sholat berjamaah pun ia tinggalkan. Datanglah wahyu tentang zakat turun kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa engkau harus membayar sebagian dari kekayaanmu. Buat apa zakat bagi fakir miskin? Jadi kita sebagai umat Islam harus saling berbagi. Jangan kita misalkan punya rezeki yang lebih, kita cuma dimakan sendiri. Jadi kita harus berbagi dengan membayar zakat fitrah anak-anak. Jadi zakat fitrah itu dibayar per anak atau per orang itu 2,5 kilo, atau kalau uang dalam bentuk uang itu biasanya kalau di sini 30.000 kan gitu ya. Jadi zakat fitrah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jadi yang dilihat dari video ini hikmahnya kita harus ikhlas memberi kepada fakir miskin. Jangan cuma mikiri perutnya sendiri anak-anak. Jadi memikirkan juga fakir miskin. Karena di luaran sana itu banyak orang yang gelandangan, tidak punya rumah, tidak bisa dibuat makan. Kadang cuma di kerja sekarang cuma habis sekarang. Itu anak-anak ya. Jadi kita itu sebagai umat Islam harus saling berbagi. Karena hukumnya membayar zakat fitrah adalah wajib. Yang kedua adalah makna berbagi. Coba sekarang dibaca oleh Dinda. Apa saja makna berbaginya? Berbagi adalah memberi sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Ya, terima kasih ya Nadinda ya. Jadi makna berbagi itu yang pertama adalah berbagi adalah memberi sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharap balasan. Yang kedua, bentuknya bisa berupa harta, tenaga, waktu, atau senyuman. Yang ketiga adalah berbagi menunjukkan rasa syukur kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Hadis tentang berbagi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alaidul ulya khairun minal yahdi sulfa. Apa artinya? Artinya tangan yang di atas lebih baik tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Jadi kita itu anak-anak mendingan atas bawah memberi ketimbang tangan di bawah. Maksudnya apa? Kalau tangan di bawah kan dikasih orang anak-anak ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus mendingan lebih baik tangan di atas memberi kepada orang lain yang membutuhkan, apalagi kepada fakir miskin. Ini jenis berbagi. Ayo jenis berbagi dibaca oleh Hani. Apa saja jenis berbagi? Zakat, infak, sedekah. Nah itu jadi jenis berbagi itu ada 4. Yang pertama adalah zakat, infak ya, yakni sedekah maupun memberikan hadiah kepada orang lain. Apa itu zakat anak-anak? Zakat di sini adalah zakat secara bahasa itu adalah artinya suci anak-anak. Jadi kita sebagai umat Islam kalau sudah membayar zakat fitrah itu kembali suci anak-anak ya, karena artinya zakat secara bahasa itu adalah artinya suci. Sedangkan zakat secara istilah atau harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Kadang kalau di luaran sana itu kan jangankan rumah, makan aja kadang mereka itu masih nunggu dikasih orang lain, kadang seperti itu anak-anak ya. Jadi kita itu sebagai umat Islam harus banyak bersyukur. Apalagi Pak Roza kalian ini masih lengkap, masih ada orang tuanya, terus masih ada kakek neneknya, masih ada adik kakaknya, lengkap sudah. Jadi di luar sana itu banyak anak-anak yang tidur hanya di teras-teras, gelandangan. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya. Jadi membayar zakat itu misalkan contoh keluarga itu ada 6. Satu keluarga itu ada 6. Kan satu jiwa atau satu orang itu kan 2,5. Berarti berapa? 2,5 kali 6 orang.
15 kilo anak-anak. Kalau uangnya 30. Ya, itu ya. Jadi kalau 30 itu berapa semuanya? 30, 180. Kalau berupa uang ya, itu adalah tentang zakat fitrah ya. Sekarang tentang jenis-jenis. Jadi jenis-jenis zakat fitrah adalah dan ketentuannya sekarang dibaca oleh Billy. Ayo nak. Zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim. Itu adalah jenis zakat dan ketentuan. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri yang berbentuk makanan pokok sebesar 1 sak atau 2,5 kilogram. Atau zakat fitrah digunakan untuk membersihkan jiwa manusia. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta. Zakat yang diwajibkan atau dikeluarkan atas segala jenis harta benda yang dimiliki seorang muslim jika telah mencapai nisab jumlah tertentu dan haul atau 1 tahun hijriah. Itu ada yang tanyakan anak-anak sampai di sini? Itu adalah jenis-jenis zakat ya dan ketentuannya. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat di sini ada berapa? Ada 8 ya. Yang pertama adalah fakir. Kalau miskin, orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi kebutuhan pokok. Yang ketiga adalah amil, orang yang bertugas mengelola zakat. Amil itu yang mengumpulkan zakat fitrah. Itu mu'allaf. Jadi mu'allaf ini orang yang baru masuk Islam. Kelima adalah rikab. Rikab itu budak atau hamba sahaya. Itu ya. Yang keenam garim, orang yang tertimpa hutang dan tidak bisa membayar tanpa bantuan orang lain. Yang ketujuh adalah sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Itu bisabilillah. Yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan untuk kebaikan. Sekarang adalah keutamaan. Ayo dibaca Farel. Terima kasih anak ya. Jadi keutamaan itu zakat fitrah adalah 1. Dicintai Allah karena suka menolong dan peduli kepada sesama. Itu keutamanya anak-anak. Jadi saling berbagi. Yang kedua, mendapat pahala besar atas setiap kebaikan yang diberikan kepada sesama. Yang ketiga, keutamanya adalah rizki bertambah karena Allah membalas orang yang memberi. Yang keempat adalah dosa-dosa kecil diampuni lewat sedekah yang ikhlas. Dan yang terakhir adalah diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Hikmah berbagi. Jadi hikmah berbagi itu anak-anak di sini ada 6. Berbagi mengajarkan banyak pelajaran hidup sehari-hari. Yang pertama adalah membentuk pribadi yang dermawan. Yang kedua, melipat gandakan rizkinya. Oleh siapa? Oleh Allah. Yang ketiga, menghapus sifat kikir. Kikir itu yang disebut Pak Rozak tadi, pelit. Yang keempat, membersihkan harta ya. Yang kelima, menolak musibah. Dan yang terakhir adalah membantu orang yang lemah atau fakir miskin. Pak Rozak akan mengasih tugas LKPD. Nah, jadi per kelompok itu anak-anak di sini kan ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah disiapkan krayonnya untuk menggambar ya. Jadi membuat poster. Jadi nanti kelompok 1 misalkan Hani sama
sama siapa? Khair itu nanti maju, itu nanti menjelaskan, mempresentasikan hasil posternya ya. Kelompok 2 juga Dinda sama Billy mempresentasikan di depan itu ya. Ini kan kelompok 2, kelompok 3 ya, kelompok 4 ya, sama ini ya yang di sini ya. Kelompok 1 tentang zakat fitrah poster gitu ya di sini ya. Ya enggak ya? Kelompok 2, apa tadi kelompok 2 itu tentang apa? Itu tentang bersyukur ini ya. Ini tidak usah ya, ini saja ya gambar ini ya, gambar ya. Di sini kelompok 3 tentang zakat fitrah, jadi kalian masih ini ya. Di sini kelompok 4 tentang zakat fitrah, kalian ini ya tentang apa? Bersyukur ini ya. Buat ini ya. Ya sudah, ayo saya kasih waktu 20 menit ya. Poster zakat fitrah gitu ya. Jadi nulis ini, menggambar ini sudah kasih ini ya, biar warna biar bagus ya. Di sini kelompok 4 langsung poster zakat fitrah, kalian gambar ini aja, itu cuma ya. Ayo. Mempresentasikan posternya dari kelompok 1 dulu. Ayo Hani sama Khair perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini membuat gambar gelas. Nah, tuh. Itu sudah dari hasil dari kelompok kelompok 1. Kelompok 1 ini sudah bagus ya. Posternya adalah zakat fitrah menjadikan hidup menjadi berkah. Gimana anak-anak? Sudah bagus kelompok 1? Bagus. Saya tepuk tangan. Tema posternya adalah saling berbagi. Gimana, bagus kelompok 4 anak-anak? Bagus. Jadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ini sudah bagus ya. Karena kelompok 1 ini adalah apa, gambarnya beras, yakni adalah tema posternya adalah zakat fitrah menjadikan hidup menjadi berkah. Jadi hidup kita menjadi berkah. Kelompok 2 adalah posternya ini anak-anak ya. Jadi zakat fitrah adalah apa? Senang bersyukur kepada Allah. Yakni kelompok 3 zakat fitrahnya adalah berbagi di hari raya. Yakni kelompok 4 ini adalah apa? Saling berbagi juga ya. Ini posternya ya. Itu sudah bagus ya. Mana? Jadi Pak Rozak kasih plus dari kelompok 1 sampai 4 ya. Ya. Jadi senang sekali ya. Kesimpulan di sini, Islam mengajarkan untuk gemar berbagi sejak kecil. Ya, yang kedua, zakat, infak, sedekah dan hadiah adalah jalan kebaikan. Dan yang terakhir kesimpulannya, berbagi membawa manfaat, hikmah dan keutamaan luar biasa. Gimana anak-anak pelajaran hari ini? Bagus? Bagus. Dengan membuat poster seperti ini, kita pelajaran ini tidak membosankan. Cuma gitu-gitu aja enggak ya? Kita sudah bagus. Untuk minggu depan tentang hadiah disiapkan, belajar jangan lupa di rumahnya karena minggu depan adalah tema tentang hadiah. Sebelum ditutup, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu
pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.